perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul sel tumbuhan. Kira-kira apa saja ya dari isi materi tersebut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Hai guys, kenalin, nama aku Nur Khadiza Azara. Di sini aku akan membawakan submateri tentang sejarah penemuan sel. Kalian penasaran gak sih penjelasan tentang sejarah penemuan sel? Yuk ikuti aku terus. Jadi, sejarah penemuan sel dibagi menjadi 6. Yang pertama ada awal penemuan yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665 menggunakan mikroskop sederhana untuk mengamati irisan tipis gabus. Ia melihat ruang-ruang kecil berbentuk kotak yang mirip sarang lebah. Ruang-ruang itu ia namakan selulai atau sel. Yang sebenarnya ia lihat adalah dinding-dinding sel mati, bukan sel hidup. Inilah pertama kalinya istilah sel digunakan dalam biologi. 2. Sel hidup yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674, seorang pedagang kain asal Belanda yang sangat ahli membuat lensa. Dengan mikroskop buatannya, ia bisa melihat objek 200-300 kali lebih besar. Ia menjadi orang pertama yang melihat sel hidup, termasuk bakteri, protozoa atau disebutnya animalcules, yang ketiga sperma, yang keempat sel darah merah. Karena itu, ia dijuluki Bapak Mikrobiologi. 3. Inti sel Robert Brown pada tahun 1831, seorang ahli botani asal Skotlandia. Ia menemukan adanya nukleus, inti sel dalam sel tumbuhan, terutama mengamati anggrek. Menyimpulkan bahwa inti adalah bagian dari sel. Yang keempat ada teori sel awal, Claydon dan Sekwan tahun 1838 hingga 39. Matthias Claydon menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel. Theodor Sekwan menyatakan bahwa semua hewan tersusun dari sel. Dari gabungan kedua pendapat ini lahirlah teori sel pertama, yaitu semua makhluk hidup tersusun atas sel, dan sel merupakan unit struktural dari kehidupan. Yang kelima ada perkembangan, yang dikembangkan oleh Rudolf Virchow, seorang dokter Jerman, menyempurnakan teori sel dengan pernyataannya yang terkenal omnis cellula e cellula. Setiap sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Dengan ini teori sel semakin kuat dan lengkap. Yang keenam ada teori sel modern. Teori sel kemudian berkembang menjadi 3 poin utama yang masih berlaku hingga sekarang. Yang pertama, sel adalah unit struktural semua makhluk hidup. Yang kedua, sel adalah unit fungsional atau sel menjalankan fungsi kehidupan. Yang ketiga ada sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya melalui pembelahan. Inilah sejarah penemuan sel. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Zara Ramsaini. Saya akan membawakan submateri tentang pengamatan struktur sel dan organel. Yuk ikutin penjelasan berikut. Pengamatan struktur sel dan organel biasanya dilakukan dengan bantuan mikroskop karena ukuran sel dan organel sangat kecil atau mikroskopis. Mata telanjang tidak bisa melihatnya. Berikut penjelasannya. 1. Alat yang digunakan mikroskop cahaya bisa digunakan untuk mengamati sel secara umum atau membran sel, sitoplasma, dan inti. Mikroskop elektron digunakan untuk melihat detail organel seperti mitokondria, ribosom, RE, badan Golgi, lisosom, dan sebagainya. 2. Struktur sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. 1. Membran sel, pembatas sel, sitoplasma atau cairan di dalam sel, inti sel atau nukleus, bagian pusat pengendali sel bisa dilihat jelas bila diwarnai. Dinding sel atau pada tumbuhan terlihat kaku membatasi bentuk sel. Kloroplas atau pada sel tumbuhan hijau tampak sebagai butiran hijau. 3. Struktur yang umumnya baru terlihat dengan mikroskop elektron, mitokondria, tempat respirasi sel, ribosom, tempat sintesis protein, retikulum, endoplasma atau RE halus dan kasar, jalur transportasi dalam sel, badan Golgi, pengemasan dan sekresi zat, lisosom, pencernaan intrasel, Hai guys, perkenalkan nama aku Nazwa Zara Rubiana. Jadi
Pada kali ini aku akan membahas materi tentang perkembangan teknologi mikroskop. Apa saja yuk? Ikutin simak penjelasan materi berikut ini. 1. Mikroskop cahaya awal abad ke-17 dikembangkan oleh Anton van Leeuwenhoek dan Robert Hooke menggunakan lensa kaca sederhana untuk pembesaran objek kecil. Besaran awal hanya sekitar 20-200 kali terbatas. Resolusi karena cahaya tampak memiliki panjang gelombang tertentu 400-700 nm. 2. Mikroskop cahaya modern memakai lensa objek dan okuler dengan sistem pencahayaan. Bisa mencapai pembesaran hingga 1000-200 kali, digunakan untuk mengamati sel, bakteri, jaringan, dan protozoa. Jenis-jenisnya mikroskop monokuler dan binokuler. Mikroskop fluoresensasi menggunakan sinar UV plus pewarnaan UV. Mikroskop Fans Color tanpa pewarna cocok untuk sel hidup. Mikroskop elektron abad ke-20 menggunakan bebas elektron. Berbagai pengganti cahaya memiliki resolusi sangat tinggi hingga 0,1 nm karena panjang gelombang elektron jauh lebih pendek jenis-jenisnya. Halo, perkenalkan nama saya Zafifah Mareka Putri. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pengetahuan tentang sel. Yuk, simak terus yuk. Awal penemuan abad ke-17, Robert Hooke 1665 menemukan struktur kecil pada gabus dengan mikroskop sederhana, lalu menamainya cellulae atau sel. Anton van Leeuwenhoek 1674 menyempurnakan mikroskop lensa tunggal dan pertama kali mengamati organisme hidup bersel tunggal, protozoa, bakteri, sperma, dan eritrosit. Abad ke-18 dan awal abad ke-19, mikroskop mulai berkembang. Ilmuwan mulai menyadari bahwa semua makhluk hidup tersusun dari unit kecil yang serupa. Teori sel klasik 1838 sampai 1839. Matthias Schleiden 1838 menyatakan bahwa tumbuhan tersusun atas sel. Theodor Schwann menyatakan bahwa hewan juga tersusun atas sel. Bersama-sama mereka merumuskan teori sel pertama. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari sel. Yang kedua, sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Perkembangan lanjutan 1855, Rudolf Virchow menambahkan gagasan penting, omnis cellulae et cellulae. Setiap sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Inilah yang melengkapi teori sel modern. Abad ke-20, perkembangan mikroskop elektron memungkinkan pengamatan struktur dalam sel lebih detail seperti inti mitokondria, ribosom, membran plasma, biokimia, dan genetika. Memahami bahwa inti sel mengandung DNA sebagai materi genetik. Abad ke-21, pengetahuan tentang sel berkembang pesat dengan adanya biologi molekuler dan genetika. Memahami ekspresi gen, replika DNA, dan regulasi sel. Bioteknologi, kultur sel, cloning, terapi gen, rekayasa sel puncak atau stem cell. Mikroskop resolusi tinggi mampu melihat dinamika organel sel secara real time. Ringkasan teori sel modern saat ini. Yang pertama, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Dan kedua, semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel berasal dari sel sebelumnya. Yang ketiga, sel mengandung informasi genetika atau DNA yang diturunkan. Yang keempat, aktivitas kehidupan terjadi dalam sel melalui proses biokimia. Ya, itu saja yang saya Sabila akan menjelaskan tentang materi tentang teori sel pada tumbuhan. Sel pada tumbuhan menyatakan bahwa sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional, artinya semua aktivitas kehidupan berlangsung di dalam sel. Semua makhluk hidup tersusun atas sel.
dan juga sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, kesimpulan dari poin-poin yang teman-teman saya sebutkan tadi adalah: 1. Perkembangan teknologi Microsoft memungkinkan ilmuwan mengamati sel tumbuhan dengan lebih jelas, sehingga pengetahuan tentang sel semakin berkembang. Kedua, struktur sel prokariotik dan eukariotik. Sel tumbuhan termasuk eukariotik, artinya memiliki inti sel sejati dan organel bermembran berbeda dengan prokariotik. Yang ketiga, pengamatan struktur sel dan organisal. Ditemukan berbagai organel khusus pada sel tumbuhan seperti kloroplas, vakuola besar, dan dinding sel. Yang keempat, struktur sel prokariotik dan eukariotik. Membedakan ciri khas sel tumbuhan yang kompleks dibanding prokariotik. Yang kelima, sejarah penemuan sel dimulai dari Robert Koch yang pertama kali mengamati ruang-ruang kecil pada gabus tumbuhan. Kemudian dilanjutkan oleh Skyladen yang menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel. Jadi, rangkuman kesimpulan yaitu sel merupakan unit terkecil penyusun tumbuhan yang dapat diamati berkat perkembangan Microsoft tumbuhan termasuk organisme eukariotik dengan struktur sel kompleks yang memiliki organel khusus. Pengetahuan ini berawal dari sequence oleh Robert Koch hingga Skyladen yang menegaskan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel. Wah, udah, Wak. Halo semua, perkenalkan nama aku Kaila Ningya Putri. Di sini aku akan membacakan materi tentang sel prokariotik dan eukariotik. Kalian penasaran gak sih? Yuk ikutin aku. Sel prokariotik adalah sel sederhana tanpa membran inti dan organel lain yang terikat membran seperti yang ditemukan pada bakteri dan archaea. Sebaliknya adalah sel eukariotik, memiliki membran inti, nukleus yang jelas dan organel kompleks yang terikat membran. Ditemukan pada hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Struktur sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti DNA tersimpan di dalam inti. Contohnya adalah sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Strukturnya itu adalah: yang pertama, membran sel membatasi isi sel dengan lingkungan luar. Yang kedua adalah inti sel, nukleus, menyimpan DNA pusat kontrol sel dilapisi membran inti. Yang ketiga adalah nukleus, tempat pembentukan ribosom. Yang keempat adalah mitokondria, penghasil energi atau ATP. Yang kelima dari retikulum endoplasma atau RE.